Kira-kira seperti ini. Waktu itu Tuhan bicara, nanti tahun 2025 di bulan yang ke-8, berarti tahun ini, bulan Agustus kemarin, akan terjadi sebuah pertumpahan darah dan keributan di mana-mana. Tepat pada waktu hal itu terjadi, maka kamu semua akan aku beri sayap yang besar untuk kamu dipisahkan dan dipelihara Tuhan. Saudara, berjalannya waktu saya lupa. Tuhan pernah bicara seperti itu, saya nggak ingat, saudara. Tapi pada waktu bulan Agustus, di akhir bulan Agustus, saya tahu, kita semua tahu, ngerti kan saudara? Terjadi kerusuhan di mana-mana, terjadi demo di mana-mana, dan tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi terjadi juga di beberapa negara, bahkan sampai Perancis, sampai Peru, sampai Nepal terjadi, dan banyak yang mati, saudara. Pada waktu itu terjadi, saya masih nggak ngeh, saya nggak tahu ada apa. Tapi ada satu orang berkata, kamu pernah sampaikan sesuatu, Tuhan bicara sama kamu dan direkam. Lalu saya dikirim rekamannya, saya terkejut, wah iya, ternyata dari bulan Oktober tahun 2024 Tuhan bicara Agustus akan terjadi sesuatu. Begitu saya dengar itu, saudara, lalu saya tanya Tuhan apa yang harus aku lakukan? Lalu Tuhan bicara, besok kamu masuk ke pengasingan, matikan semua handphonemu, putus dari semua hubungan di luar, kamu hanya berdoa. Saya lakukan, saudara, saya berdoa. Hari itu saya berdoa dan saya dapat sesuatu dari Tuhan. Lalu Tuhan bicara seperti ini, nanti pada waktu Rosh Hashanah tahun 2025 tahun ini, sejak Rosh Hashanah mulai kamu semua sudah masuk ke dalam padang gurun. Saya begitu dengar padang gurun, Anda kan dan saya kan sama ya. Dengar padang gurun pasti rada-rada nggak enak dengernya. Padang gurun artinya kekeringan, artinya tandus dan gak enak. Saya juga sama, wah Tuhan kok padang gurun. Lalu saya tanya Tuhan lagi, lalu apa yang akan terjadi Tuhan? Lalu Tuhan bicara, bukankah waktu Oktober aku sudah bicara sama kamu? Pada waktu akan terjadi kerusuhan, terjadi pertumpahan darah, maka kamu semua akan diberi sayap untuk kamu dipisahkan Tuhan dan dipelihara Tuhan. Lalu saya ingat satu ayat, saudara, di Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Mari saudara buka Alkitab Anda di Wahyu pasal yang ke-12 ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap burung nasar. Saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesia memang nggak terlalu oke, saudara. Bukan burung nasar, tapi kalau Anda baca dalam bahasa Inggris dan baca dalam bahasa Yunaninya, diberikan sayap Raja Wali besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Kalau dihitung berarti hampir 3,5 tahun. Kalau Anda baca lagi di Wahyu 12 ayat yang ke-6, maka Anda akan mendapatkan satu angka, yaitu 1260 hari lamanya. Pada waktu saya dapat firman Tuhan ini, lalu Tuhan bicara nanti dari mulai start tanggal 26 September. Saya juga terkejut pada waktu kita di Sion, saudara, tempatnya Ibu Nani. Firman Tuhannya semua bicara tentang apa? Padang gurun. Saya belum sempat cerita ke siapa-siapa. Saya dengar khotbah juga, wah padang gurun ini peneguhan banget. Pada waktu kita masuk Rosh Hashanah, maka tepat hari itu setiap kita sedang ada di padang gurun. Nah, pada waktu ada di padang gurun, saudara, mungkin semua kita akan bilang, wah nggak enak, salah. Karena ayat yang baru kita baca berkata, di mana ia dipelihara jauh dari tempat. Kata dipelihara
itu bukan sekedar diberi makan. Kata dipelihara di dalam bahasa Yunaninya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu di pampered. Kata pampered itu punya arti kata didandani. Saudara-saudara, kita mungkin memang sedang dibawa Tuhan di padang gurun. Tapi di padang gurun itu kita sedang dipisahkan Tuhan. Dan kata dipisahkan itu bukan cuma sekedar dipelihara, tapi di pampered. Pampered artinya sedang didandani Tuhan. Ini yang akan terjadi di tahun depan. Kita akan didandani Tuhan. Kita sedang masuk ke dalam sebuah masa, mungkin padang gurun. Di sekitar kita akan lihat padang gurun. Oh iya, tahun depan keadaan mungkin dunia akan melihat keadaan semakin tidak baik, keadaan semakin tidak jelas. Tapi buat Anda dan saya, Dia akan pamper kita, Dia akan dandani Anda dan saya. Yang amin gak ada, puji Tuhan saudara. Gak mau apa didandani Tuhan? Anda kan maunya, aku mau didandaninya di padang rumput yang hijau, di air yang tenang. No, saudara, Mazmur 23 di ayat Dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau, Dia memuaskan jiwa. Enggak. Lanjutnya apa? Dia menuntun aku apa? Ke lembah apa? Sekalipun aku apa? Sekalipun aku ada apa? Di lembah bayang-bayang maut, gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai aku. Sama, tahun depan Anda dan saya akan ada di padang gurun. Tapi di tengah padang gurun, Anda dan saya tidak akan kelaparan, Anda dan saya tidak akan kesepian, Anda dan saya tidak akan kekurangan. Anda dan saya tetap hidup dalam berkat Tuhan. Yang gak amin gak apa-apa, terserah. Nanti jatahmu buat aku semua. Nah, di padang gurun pun Tuhan tetap pelihara kita. Amin saudara. Lalu pada waktu Tuhan bicara seperti itu, ini akan terjadi. Anda boleh tulis, nggak usah tulis juga nggak apa-apa. Di antara 1260 hari akan ada seorang pemimpin dunia yang baru yang akan dibangkitkan. Ini bukan pemimpin dunia yang baik ya. Mungkin cikal bakal antikris, saya juga nggak jelas, Tuhan nggak bicara apa-apa. Tapi Tuhan berkata akan muncul pemimpin dunia yang baru. Kalau Anda hitung 3 tahun setengah, maka di ujung dari 3 tahun setengah, di tahun 2029 atau 2030 akan ada pemilihan presiden Amerika baru. Donald Trump selesai, akan ada yang baru. Ini tanda kita harus hati-hati. Ini tanda Anda dan saya harus melekat sama Tuhan benar-benar. Nggak nunggu itu, sekarang juga harus melekat. Tapi saya beritahu saudara, selama 1260 hari ini ada masa di mana Anda dan saya siap menerima berkat yang terbaik dan menyimpannya, karena akan ada masa yang jauh lebih sukar, ada masa yang jauh lebih kering. Itu sebabnya 1260 hari ini adalah masa di mana Anda dan saya mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Habis 3 tahun setengah Tuhan datang, nggak tahu, nggak ada yang tahu. Saya yang nggak tahu saudara. Tapi akan ada masa yang lebih sukar. Tapi saya sangat percaya saudara, pada waktu masa itu ada, Anda dan saya sudah dipersiapkan Tuhan. Masa padang gurun, masa pemisahan ini adalah masa di mana Anda dan saya sedang dipersiapkan. Amin saudara.
Lalu apa lagi yang Tuhan bicara? Dan Tuhan bicara satu hal, saudara. Tahun depan kita masuk ke sebuah masa di mana segala sesuatu akan bergerak dengan sangat cepat. Ya, gak usah tahun depan lah, tahun ini aja nih. Tahun ini nggak kerasa kan udah Desember lagi. Udah kumpul lagi di sini kan? Kok cepet banget? Betul nggak, saudara? Waktu ini berjalan dengan sangat cepat. Saya aja nggak kerasa kok tiba-tiba sudah Desember lagi. Kok sudah mau selesai lagi tahun 2025? Kenapa, saudara? Karena waktu akan berjalan dengan sangat cepat. Nah masalahnya, ini masalah nih. Harinya berjalan dengan cepat, tapi pendapatan Anda tetap sama aja. Nah, kalau hari berjalan lebih cepat, tagihan datang lebih cepat kan? Bayar anak sekolah lebih cepat, bayar rekening listrik lebih cepat. Nah, saudara, dengar ya. Tuhan berkata, tahun depan ada sebuah masa percepatan Tuhan. Ada sebuah masa yang kita akan bergerak dengan sangat cepat, mengalahkan waktu dunia, saudara. Mari buka Alkitab, saudara. Tenang, saya bicara tidak lama, karena berikutnya ada pembicara yang lain. Jadi saya nggak mungkin saya bicara lama-lama ya. Ya paling 1,5 jam lah. Itu kelamaan. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-34. Yohanes pasal yang keempat ayat 34, firman Tuhan bilang ini. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Lihat ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku, ini Yesus yang berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning, matang untuk dituai. Anda kalau baca Alkitab ini, ayat ini Anda sedang melihat apa? Tuhan Yesus berkata apa? Katamu 4 bulan lagi musim menuai. Berarti dunia berkata, hukum dunia berkata, masih ada waktu 4 bulan untuk menuai. Betul kan? Hukum dunia berkata, kamu menuai, tunggu 4 bulan. Karena musimnya belum datang, masih tunggu 4 bulan. Yesus berkata apa? Tapi aku berkata kepadamu, pandang sekelilingmu, sekarang tuai yang sudah ada. Ini waktu yang dipercepat Tuhan, saudara. Ini masa yang Tuhan akan siapkan di tahun 2026. Ada masa percepatan yang kau akan lihat. Masa yang sangat cepat, saudara. Mari buka Alkitab sekali lagi. Buka di Imamat pasal yang ke-26, saudara. Ayat yang ke-5. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Buka lagi Amos pasal 9 ayat 13. Amos pasal 9 ayat 13. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai, pengirik buah anggur akan menyusul penabur benih. Ada masa yang berjalan dengan sangat cepat, saudara. Firman Tuhan berkata apa? Bagimu, sebab 1 hari di surga sama dengan 1 hari. Ada sebuah dimensi waktu kerajaan surga yang sedang mau diberlakukan. Tidak untuk semua orang, tapi untuk Anda dan saya. Amin, saudara. Untuk Anda dan untuk saya. Siapa mau sudah lihat percepatan terjadi? Oke.
Yang angkat tangan, selamat, Anda masuk jebakan. Nah, kalau menurut Anda percepatan itu dalam otak Anda, dalam pikiran Anda itu apa? Tuayan kan? Duit kan? Mikirnya tuayan, duit. Nah, itu jebakannya. Itu nggak bicara masalah penuaian saja. Percepatan itu bicara masa proses pembentukan karakter hidup Anda dan saya. Ya. Lalu saudara, gimana caranya kita masuk dalam percepatan itu? Mari kita lihat saudara sekali lagi. Balik di Yohanes pasal yang keempat ayat 34. Saya sudah mau selesai saudara, kira-kira 38 menit lagi. Yohanes pasal yang keempat ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, ya apa? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Loncat di Imamat lagi saudara, pasal yang ke-26, kembali lagi ayat yang ketiga. Sekarang ayat yang ketiga, Imamat 26 ayat 3. Ini semua perikop tentang percepatan saudara. Imamat 26 ayat 3. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu akan memberikan hasil dan pohon-pohon di ladangmu akan memberikan buahnya. Lalu ayat percepatannya tadi kita baca, artinya apa? Sebelum masuk dalam masa yang cepat itu, sebelum masuk, ada sesuatu hal yang Anda dan saya harus pahami. Ada satu hal yang Anda harus mengerti, bahwa percepatan itu terjadi ketika, sekali lagi saudara, percepatan itu akan terjadi ketika bukan kehendak Anda dan saya yang menjadi utama dalam hidup kita. Tadi pertanyaan awal aja kehendak sendiri, umpamanya masa percepatan, angkat tangan semua. Dalam otaknya apa? Yes, duit nih, wah berkat nih, wah dagangku payu nih, wah proyekku cepat jadi, proyekku cepat cair duitnya. Itu terus, itu kan kehendakmu. Sedangkan Tuhan mau kehendak Dia. Makananku, kenapa pakai istilah makanan? Kenapa? Kenapa pakai istilah makanan? Kenapa nggak pakai istilah minuman? Kenapa? Karena makanan itu sesuatu yang kita butuhkan. Salah satu kebutuhan pokok kita sandang, pangan, dan berarti sandang, pangan, dan papan. Pangan bukan hanya kebutuhan. Pangan juga menjadi kesukaan. Ayo, suka makan kan? Gak apa, saya tuh makan cuma supaya hidup. Allah, yang bener, yang bener lah. Buktinya ada namanya wisata kuliner, ya dong? Berarti makanan itu bisa jadi kesukaan. Dan bisa nggak kehendak Tuhan menjadi kesukaan Anda dan saya, saudara? Amin. Amin dulu pokoknya. Kenyataannya, haleluya. Ya toh? Bisa nggak kehendak Tuhan jadi kesukaan? Dengerin ya. Waktu sudah sangat amat singkat. I can feel it. Saya bisa rasakan. Waktu sudah sangat amat singkat sekali. Kesempatan kita mengerjakan sesuatu buat Tuhan sudah sangat singkat. Artinya apa? Kalau waktu sudah sangat singkat, you cannot waste your time. Kamu gak bisa sia-siakan waktumu. Kamu gak bisa sia-siakan hidupmu hanya untuk kepuasan diri sendiri. Sudah waktunya kau mulai belajar ganti semua keinginanmu dengan keinginan Tuhan.
Saya nih jujur ngomong apa adanya. Saya ngomong sama teman-teman terdekat saya. Saya bilang seperti ini, gua sudah males denger orang datang ngomong ya. Kalian datang ngomong, Kojo, aku sakit hati, aku kepahitan. Kojo, aku kok gak diberkati Tuhan terus, uangku ya segini-gini aja. Kok aku kesinggung sama ini. Sampai saya ngomong gini, kalau ada berani kalian semua, enggak, bukan Anda, ini teman-teman sekitar saya, kalau ada berani kalian datang ke saya, konseling curhat ngomong sakit hati kepahitan, tak jambak. Berhenti saudara, ini bukan masanya lagi. Waktu sudah terlalu singkat untuk Anda hidup terus bilang aku sakit hati, aku kepahitan, aku gak dianggap, aku gak dihormati. Anda sedang membuang waktu dalam hidup Anda. Karena waktu sudah sangat amat singkat saudara. 1260 hari itu cuma 3,5 tahun. Ini waktunya kau beri hidupmu, lakukan semua yang Tuhan mau. Oleh hari ini saudara, dasari hidupmu untuk melakukan kehendak Tuhan. Saya bicara di tempat saya melayani, saya bicara gini, ada hal yang sangat simpel, tips yang sangat simpel untuk kita kerjakan. Saya bilang setiap bangun tidur jangan pegang handphone. Ayo di sini banyak kan bangun tidur ngelihat handphone, buka WA. Anda pikir Anda nih artis, banyak yang WA Anda? Bangun tidur pegang handphone, lihat apa? Broadcastan berita hoax. Ayo ngaku. Bangun tidur lihat MBCA, gak ada yang transfer. Kok lihat apa sih? Saya ajarkan ke teman-teman saya sudah sekitar saya. Saya bilang gini, bangun tidur, melek mata, jangan bangun dari tempat tidurmu dulu. Langsung bicara, Tuhan, thank you aku udah bangun. Hari ini Engkau mau aku ngapain Tuhan? Lalu kasih waktu 5-10 menit. Diam. Jangan pegang handphone, diam. Dengar suaranya 5-10 menit. Cuma ngomong, Tuhan, Engkau mau aku ngapain ya Tuhan? Itu aja, simple sudah. 5-10 menit. Kalau Tuhan tetap tidak bicara, bahasa lidah, bahasa roh, 5-10 menit lagi. Siapa tahu Tuhan bicara. 5-10 menit bahasa roh, Tuhan tetap tidak bicara. Tutup dengan ngomong seperti ini, Tuhan, rekayasakan supaya aku hidup melakukan hanya kehendak-Mu. Kalau engkau doa seperti itu, saya percaya Tuhan gerak saudara. Pada waktu Tuhan bergerak, ketika engkau berjalan, kau menceng kanan, tendang sama Tuhan, deng, balik. Menceng kiri, tendang lagi, deng, balik. Saya percaya Tuhan bisa rekayasakan hidup Anda untuk mengerjakan, melakukan hanya kehendak Tuhan. Simple. Tapi mari lakukan itu. Jangan bangun tidur mikir yang lain. Bangun melek-melek, masak apa ya ibu-ibu nih, masak apa hari ini ya? Melek-melek, suamiku ngoroknya kenceng, mulutnya bambu. Melek, langsung ngomong, Tuhan, Engkau mau aku ngapain? Simple. Jangan lakukan apapun sebelum engkau bicara dan tanya Tuhan untuk engkau lakuin apa. Kalau Anda lakukan itu saudara, saya percaya tahun depan akan ada masa percepatan. Pada waktu Tuhan bicara seperti ini saudara, pada waktu Tuhan bicara tentang masa percepatan, gak lama kemudian di bulan November akhir kalau gak salah, saya mendapatkan sebuah artikel.
artikel ini bicara tentang sebuah penelitian dari NASA yang berkata perputaran galaksi di tata surya berputar 3 kali lebih cepat. Apa sih artinya, saudara? Dunia pun akan berputar dengan lebih cepat. Anda dan saya kalau nggak memberi hidup Anda untuk masuk dalam masa percepatan, notabene masa percepatan adalah masa di mana Anda cuman mau ngelakuin apa yang Tuhan kehendaki. Kalau Anda nggak masuk dalam masa itu, Anda akan ketinggalan, di dunia akan gerak dengan cepat. Amin, saudara. Kalau Anda masuk dalam masa percepatan, maka Anda akan lihat Tuhan membuat engkau berjalan 1, 2, 3, 4 langkah lebih cepat dari dunia. Saya mau tutup dengan sebuah analogi yang sangat simpel, saudara. Tuh kan, udah mau diselesaikan, cepat, saya tenang. Pak Hendrik tenang. Anda punya waktu lebih lama. Saya cepat ngomongnya. Saya tutup dengan sebuah analogi yang simpel, saudara. Kalau saya nyetir mobil dari Jakarta ke Bali, saya butuh waktu sekitar 12 sampai 18 jam. Ya. Saya pernah ke Bali naik mobil, tiba-tiba ibu Winda di belakang. Tahu dia mobil saya. Dari Bandung ke Bali saya jalan 18 jam. Dan saya punya kebebasan. Saya mau mampir ke Cirebon, boleh. Saya mau mampir ke Semarang, makan nasi ayam, gampang. Nasi goreng babat, oke. Mau mampir ke Surabaya, enak. Kemana aja boleh. Mau ke Banyuwangi, boleh. Kehendak saya yang mengendalikan perjalanan saya. Ya, tapi saya butuh waktu 18 jam sampai ke Bali. Nyampe Bali nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Capek badannya. Paling cari tukang pijet. Ya toh? Tapi kalau saya mau gerak cepat sampai ke Bali dengan cepat, saya pakai pesawat 2 jam nyampe. Tapi bisa nggak kalau naik pesawat ngomong sama pilot, lot tak mampir ke Cirebon dulu ya, mendarat saya tak pakai nasi jamblang, nanti balik lagi terbang lagi. Bisa nggak ngomong gitu? Pilot mampir ke Surabaya, saya kangen lodehnya sambal burdi. Bisa? Nggak bisa. Harus semua sesuai dengan pilot. Nyampe ke Surabaya. Anda mau jalan pakai jalan darat sesuai dengan keinginan Anda, silakan, tapi lama, 18 jam. Tapi Anda mau cepat dengan Tuhan, dengan bergerak cepat, naik pesawat ditentukan oleh pilotnya. Nggak ada tuh kehendak kita. Bosan, pilot bosan, nggak ada suaranya, setel musik, nggak bisa. Semua terserah pilot. Mau setel musik, lagu koplo, dangdut, terserah dia. Hari ini dengan hidup Anda dan saya, kalau Anda mau masuk dalam sebuah masa percepatan, Anda nggak bisa hidup dengan keinginan Anda lagi, saudara. Anda harus belajar untuk serahkan. Tapi Pak, saya masih manusia Pak. Saya masih punya keinginan. Boleh nggak punya keinginan? Boleh, tapi jangan pernah dikuasai oleh keinginanmu. Oh ya, boleh. Tapi kalau keinginanmu menguasai engkau, itu yang masalah. Silakan punya keinginan, tapi jangan pernah keinginanmu menguasai hidupmu. Biarkan keinginan Tuhan yang menguasai kita, saudara. Amin, saudara. Hari ini belajar. Ini masuk masa percepatan. Ini masa-masa yang sudah sangat singkat. Udahlah, berhenti. Sakit hati, kecewa. Aku loh ketemu sama pemimpin-pemimpin di sini. Tadi ketemu nggak disapa, melengos semua. Aku sakit hati. Saran saya, kalau Anda sakit hati sekarang, jambak diri sendiri. Waras. Sia-sia Anda sakit hati. Anda sedang memperburuk suasana hatimu. Anda sedang memperburuk keadaanmu. Anda sedang menghancurkan waktumu sendiri.
Saya berdoa saudara, hari ini ada sebuah hari di mana engkau sudah mengambil putusan, kehendak Tuhan harus jadi dalam hidupku. Amin saudara. Itu sebabnya Pak Yusak selalu ngajarin, paksakan kehendakmu jadi buat hidupku. Saya setiap pagi, saya nggak pernah lolos, saya selalu taruh handphone jauh. Setiap pagi ketika bangun, saya nggak ngelakuin apa-apa, melek mata langsung, Tuhan, kudu ngapain aku hari ini? Oh, tiap hari Tuhan ngomong? Enggak. Mungkin dari 10 hari cuma 1 kali, 2 kali Tuhan ngomong. Tapi tiap hari, tiap pagi saya bangun, saya tanya Tuhan, Tuhan engkau mau aku ngapain? Setiap kali saya lakukan itu, saya percaya satu hal, di akhirnya ada rekayasa Tuhan, supaya saya tidak pernah melenceng dari apa yang Tuhan mau. Saya sangat percaya sama Tuhan, bahwa Dia akan merekayasa, Dia akan buat tembok. Sekalipun saya mau melenceng, nggak bisa melenceng. Kenapa? Karena ada rekayasa Tuhan. Amin saudara. Tahun depan adalah tahun yang luar biasa. Tahun depan memang tahun percepatan, tahun dimana kita akan di-pampered, dipersiapkan, didandani. Amin saudara. Tapi kalau Anda mau menikmati semua yang tahun depan, Anda perlu lepaskan keinginan. Anda perlu lepaskan dan relakan semua keinginanmu saudara. Ganti dengan keinginan Tuhan. Berhenti sakit hati, kepahitan, kecewa. Anda ya kalau sakit hati sama orang, rugi. Saya pernah terjebak dengan sakit hati. Iya pernah. Udah lama ya Pak? Belum lama, pernah. Setelah saya kesel dengan orang, kesel rasanya. Kalau ada depan saya tak cabik-cabik saudara. Tapi satu hari saya sedang tidur, saya mimpinya apa? Saya sedang sakit hati dan orang yang saya sakit hatiin sedang ketawa-ketawa, ngakak-ngakak, happy-happy. Saya bilang, saya sedang ngamuk-ngamuk, dia ketawa-ketawa. Yang rugi siapa? Yang sakit hati. Lah kalau saya tambah sakit hati, dia tambah ketawa-ketawa. Lah kalau saya sakit hati terus, lah goblok lah saya. Ya ngapain? Saya serakin terus, dah lepasin semua. Saya mau fokus dengan apa yang Tuhan mau. Mari fokus dengan apa yang Tuhan mau ke depan saudara. Karena ada masa percepatan. Kalau kau hidup dalam masa percepatan, semua proses dalam hidupmu memang akan berlalu, memang akan jalan lebih cepat dan lebih sakit kadang-kadang. Tapi kalau itu berlalu, kau juga akan lihat bisnismu, pekerjaanmu, siap-siap amin, karena ini kan enak, harus amin juga. Bisnismu, keuanganmu, pekerjaanmu akan didatangkan sebuah tuaian yang dipercepat. Lagi proses nggak ada yang amin loh. Nah, duit lah amin loh ya. Ya sudah, enggak apa-apa saudara, karena Tuhan juga tahu kita lebih suka uang, kekayaan daripada proses bertobat saudara.